Anda kembali di seputar News yang pemirsa, pentingnya menjaga kesadaran dan tidak menyentuh alkohol saat berkendara. Seorang polisi jadi bulan-bulanan warga karena menabrak pejalan kaki. Tak hanya itu, ia berakhir di dalam got saat berupaya kabur. Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seorang anggota polisi diamuk warga di depan Kelurahan Kertasari, Rengas Dengklok, Karawang karena menabrak pejalan kaki dan pemotor. Pelaku kabur usai menabrak para korban di Rengas Dengklok Selatan dengan kecepatan tinggi dan mobil tercebur ke sungai. Polisi diduga berkendara ugal-ugalan akibat pengaruh minuman keras. Nah, di posisi di depan rumah, di depan warung itu posisi banjir. Nah, airnya itu masuk ke rumah warga sama pemilik saya pun langsung ikut bergoyang, Pak, kena ombakan mobil. Nah, di depan ada yang parkir. Orang-orang berhentiin, malah dia kenceng terus. Pelaku diamankan anggota Polsek Rengas Dengklok, sementara para korban mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Panjang akal, butuh uang untuk biaya nikah dan bayar utang, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat berpura-pura menjadi korban begal. Pelaku mengaku dibegal agar uang hasil penjualan sayur milik bosnya bisa disimpan dalam kantongnya. Memperlihatkan seorang Pak, iya aya nu kabegal, iya mobil pick up. video amatir warga memperlihatkan seorang pria diikat di dalam mobil dan mengaku dibegal di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan semua barang berharga miliknya mengaku raib digasak pelaku begal. Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi ditemukan banyak kejanggalan. Kepada polisi, pria tersebut mengaku nekat merekayasa jadi korban begal lantaran butuh uang untuk biaya nikah dan bayar utang. Sebelumnya, uang hasil penjualan sayur milik bosnya sebesar 9 juta rupiah serta barang berharga miliknya yang diakui diambil pelaku begal ternyata masih disimpan olehnya. Bahkan untuk meyakinkan orang lain, pria tersebut nekat mengikat dirinya sendiri menggunakan tali tambang agar terlihat seolah-olah menjadi korban kejahatan jalanan. Kasus tersebut selanjutnya diselesaikan dengan musyawarah lantaran semua barang serta uang tunai hasil penjualan sayur masih disimpan. Banjir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah hingga kini masih menggenangi permukiman. Ketinggian air di sejumlah wilayah tercatat hampir 1 meter. Akibat banjir yang belum surut, pemerintah kota memperpanjang status tanggap darurat hingga 13 Februari 2026. Sudah 2 pekan banjir merendam ribuan rumah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga terdampak kesulitan mendapatkan makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak, Bulog menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah sebanyak 13,1 ton. Sementara itu pemirsa, lebih dari 2 pekan warga puluhan desa di Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Titik terparah berada di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe. Ketinggian air masih mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir juga masih memutus akses jalan. Kondisi ini pun membuat sebagian warga masih bertahan di pengungsian. Beberapa warga bahkan sudah mulai terserang penyakit. Bosan dengan banjir yang terus-terusan merendam rumah mereka, warga perumahan Puri Nirwana Residence datangi kantor pengembang. Penghuni meminta agar pengelola berbenah atasi masalah banjir. Ratusan warga perumahan Puri Nirwana Residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang. Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang, meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, siapkan payung serta jas hujan saat keluar rumah karena hujan masih akan mengguyur wilayah Jabodetabek hari ini dan besok. Selain itu, BMKG juga memprediksi potensi banjir akibat hujan deras. Hujan deras diperkirakan masih akan mengguyur sejumlah wilayah di Jabodetabek. Oleh karena itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca pada hari Minggu 1 dan juga 2 Februari. Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ditetapkan status waspada terhadap hujan sedang hingga lebat. Wilayah yang masuk dalam kategori waspada diantaranya Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, hingga Kota Depok. Sementara itu, status siaga hujan lebat diperkirakan akan terjadi pada seluruh wilayah Jakarta. BMKG mengimbau agar warga waspada terhadap potensi banjir yang dipicu dari hujan deras. Selain itu, perubahan cuaca yang cepat bisa terjadi khususnya pada siang hingga malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ekor ayam tertimpa kandang usai diterjang angin kencang di Purbalingga, Jawa Tengah. Angin kencang juga merusak puluhan rumah dan menumbangkan belasan pohon. Hujan deras disertai angin kencang menerjang pada Marakalimanah, Purbalingga. Puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan menumbangkan belasan pohon melintang di tengah jalan. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, akibatnya 15.000 ayam potong terjepit, sebagian mati. Tim gabungan mengevakuasi belasan pohon tumbang dan penanganan rumah warga yang rusak. 3 desa mati listrik akibat tiang roboh. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang bocah perempuan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya dihancurkan alat berat dalam proses eksekusi di Padang Halaban. Kawasan yang telah diduduki warga selama belasan tahun itu harus dirobohkan berdasarkan putusan pengadilan. Tangisan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar mendadak memecah suasana di kawasan perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bocah tersebut menangis histeris, memohon agar rumahnya tidak diratakan oleh alat berat saat eksekusi berlangsung. Suaranya bergetar, sementara bangunan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan runtuh. Eksekusi ini juga mendapat penolakan keras dari ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban. Mereka menolak eksekusi lahan seluas 78 hektar di Desa Panigoran, Kecamatan Aikuo, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang telah mereka duduki selama belasan tahun. Masyarakat bahkan menaiki alat berat beko yang tengah meruntuhkan rumah dan lahan, serta meminta agar proses eksekusi dihentikan. Tegangan pun sempat terjadi antara personel dengan massa. Eksekusi tersebut meratakan 96 rumah dan lahan seluas 78 hektare. Pengamanan dilakukan dalam rangka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini, pemirsa. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.